Halo teman-teman. Pernah nggak sih kalian melihat seorang anak yang tidak bisa diam pada saat di kelas, sering lupa mengerjakan tugas, suka memotong pembicaraan orang lain, atau sulit fokus ketika sedang belajar? Nah, biasanya anak seperti ini sering mendapat label nakal, malas, bandel, atau cari perhatian. Padahal bisa jadi anak tersebut mengalami ADHD. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dan kita akan mengenal apa itu ADHD, apa saja ciri-cirinya, penyebabnya, serta bagaimana cara mendukung anak dengan ADHD agar dapat berkembang secara optimal. Yuk simak video sampai selesai. Yang pertama, apa itu ADHD? ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian, mengendalikan perilaku, dan mengatur aktivitasnya. Nah, ADHD ini biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga remaja bahkan dewasa. Nah, penting untuk dipahami bahwa ADHD itu bukan disebabkan oleh anak yang sengaja nakal atau tidak mau mendengarkan. Kondisi ini berkaitan dengan cara kerja otak yang berbeda sehingga anak mengalami kesulitan dalam mengatur perhatian dan perilakunya. Lalu, apa aja sih tanda-tanda ADHD? Nah, kalau secara umum itu terdapat 3 kelompok gejala utama. Yang pertama, inattensi atau kesulitan memusatkan perhatian. Nah, biasanya ini tuh anak sering tidak memperhatikan detail, mudah terdistraksi oleh hal-hal di sekitarnya, kemudian sulit menyelesaikan tugas sampai tuntas, juga sering kehilangan barang, mudah lupa dan tampak seperti tidak mendengarkan saat diajak berbicara. Contohnya tuh kayak ketika dalam kelas guru menjelaskan pelajaran, kemudian perhatian anak mungkin langsung teralihkan atau terdistraksi di luar kelas, ada suara kendaraan atau teman yang bergerak di sebelahnya. Nah, di situ anak ADHD biasanya sering ke distract. Kemudian kelompok gejala yang kedua itu hiperaktivitas. Nah, pada yang kelompok gejala yang kedua ini anak itu sering terlihatnya sangat aktif, sering bergerak tanpa tujuan yang jelas, kemudian sulit duduk tenang, kemudian sering mengetuk meja, kemudian menggoyangkan kaki, berlari atau bahkan memanjat pada saat situasi yang tidak sesuai. Nah, mereka ini seperti memiliki energi yang tidak pernah habis. Kemudian setelah yang kedua ada kelompok gejala yang ketiga nih, adalah impulsivitas. Biasanya anak sering menjawab pertanyaan sebelum selesai diajukan, kemudian sulit menunggu giliran, memotong pembicaraan orang lain, dan bertindak tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Namun perlu diingat, tidak semua anak yang aktif berarti mengalami ADHD. Banyak anak yang memang aktif karena faktor usia dan perkembangan saja. Dan diagnosis ADHD ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater melalui proses pemeriksaan yang menyeluruh. Lalu kemudian apa saja sih penyebab ADHD itu? Nah, sampai saat ini para ahli menyatakan bahwa ADHD itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor genetik atau keturunan. Anak yang memiliki anggota keluarga dengan ADHD memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kondisi yang sama juga. Selain itu terdapat faktor neurologis, yaitu perbedaan pada fungsi dan struktur beberapa bagian otak yang berperan dalam mengatur perhatian, pengendalian diri, dan perilaku. Jadi sekali lagi nih, ADHD itu bukan terjadi karena anak kurang disiplin ya, terlalu banyak bermain, atau karena orang tua gagal mendidik anak. Sayangnya masih banyak ya stigma yang berkembang di masyarakat. Misalnya anak dengan ADHD ini adalah anak yang malas. Ada juga yang menganggap mereka itu sengaja membuat masalah atau tidak menghormati orang lain. Makanya saya tekankan di awal video bahwa ADHD itu bukan anak nakal, tapi ya itu adalah beberapa contoh tadi
bahwa stigma-stigma dari luar yang menyatakan ADHD itu adalah anak yang pemalas atau nakal. Padahal kenyataannya tidak demikian ya teman-teman. Dan banyak anak dengan ADHD sebenarnya ingin fokus dan ingin berperilaku baik, tapi sayangnya mereka mengalami kesulitan untuk mengendalikan perhatian dan impuls mereka. Karena itu, anak dengan ADHD membutuhkan dukungan, bukan hukuman yang berlebihan. Lalu, bagaimana cara membantu anak dengan ADHD? Pertama, itu berikan instruksi yang sederhana dan jelas. Nah, daripada memberikan banyak perintah sekaligus, lebih baik berikan satu instruksi pada satu waktu. Dengan hal ini, maka akan membantu anak memahami apa yang dilakukan. Yang kedua, buat jadwal dan rutinitas yang teratur. Jadi anak dengan ADHD ini biasanya lebih mudah mengikuti kegiatan yang terstruktur. Jadwal yang konsisten dapat membantu mereka memahami apa yang harus dilakukan setiap hari. Dan yang ketiga, berikan penghargaan atau apresiasi ketika anak menunjukkan perilaku positif. Jadi pujian-pujian sederhana seperti "kamu hebat sudah menyelesaikan tugas hari ini" dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak yang mengalami ADHD ini. Terus yang keempat itu kurangi gangguan di lingkungan belajar. Misalnya yang tadi contohnya dengan menyediakan tempat belajar yang tenang, jauh dari televisi atau benda-benda yang dapat mengalihkan perhatian. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bisa dibangun kerjasama antara orang tua, guru, dan tenaga profesional. Jadi dukungan dari lingkungan ini benar-benar sangat penting ya teman-teman untuk membantu anak berkembang secara optimal. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa anak dengan ADHD juga memiliki banyak kelebihan. Mereka seringkali kreatif, energi, penuh ide, berani mencoba hal baru, kemudian juga memiliki kemampuan berpikir yang unik tentunya. Dan banyak tokoh yang terkenal di dunia yang diketahui pernah mengalami ADHD dan tetap mampu mencapai kesuksesan dalam bidangnya masing-masing. Hal yang perlu kita lakukan bukanlah fokus pada keterbatasannya, melainkan membantu mereka mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi kesimpulannya, ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perhatian, hiperaktivitas, dan kontrol impulsif. ADHD bukanlah tanda bahwa seorang anak malas, nakal, atau kurang cerdas. Dengan pemahaman yang tepat, dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, anak dengan ADHD dapat tumbuh, belajar, dan meraih prestasi seperti anak-anak lainnya. Mari kita hentikan stigma terhadap anak dengan ADHD dan mulai membangun lingkungan yang lebih peduli, inklusif, dan sportif bagi mereka. Saya, Afriana Graziela Panganan, dengan MPM 23023. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memahami ADHD dengan lebih baik. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Dadah!